Oke, ketemu lagi di channel kursus matematika instan. Di video kali ini kita akan membahas program linear untuk part yang pertama ya. Nah, apa saja yang akan kita bahas? Yang pertama di sini adalah pengertian dari program linear itu sendiri. Oke, pengertiannya dulu ya. Apa sih pengertian dari program linear? Nah, jadi ini adalah pengertiannya. Suatu metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan yang linear. Nilai optimum itu bisa maksimum atau minimum diperoleh dari nilai dalam suatu himpunan penyelesaian persoalan linear. Di dalam persoalan linear tersebut terdapat fungsi linear yang biasa kita sebut sebagai fungsi objektif atau fungsi tujuan. Nah, kemudian persyaratan, batasan, dan kendala dalam persoalan linear itu merupakan sistem pertidaksamaan linear. Jadi intinya atau singkatnya, program linear itu adalah suatu alat atau suatu metode untuk menentukan nilai optimum dari masalah-masalah yang linear gitu. Jadi itu inti dari program linear. Nah, kemudian pembahasan yang akan kita bahas berikutnya adalah tentang menggambar garis nih. Menggambar atau mensketsakan garis. Jadi di program linear ini nanti kalian harus bisa untuk menggambar sebuah garis dari persamaan garis yang disediakan di dalam koordinat kartesius. Contoh misalkan gini. Nah, ini adalah contoh yang pertama dulu ya. Kita disuruh membuat sketsa garis dari persamaan berikut. Nah, jadi ini ada dua garis. Yang pertama ada 2x tambah 3y sama dengan 12 dan garis yang kedua itu adalah x tambah y sama dengan 5. Oke, gini gampangnya. Kita buat koordinat kartesiusnya dulu. Itu langkah pertama, oke? Nah, jadi kita buat koordinat kartesius seperti ini. Kemudian kita mau menggambar tadi apa? Garis 2x tambah 3y sama dengan 12. Nah, cara gampangnya gini. Kalau kalian ingin mencari koordinat titik x, maka y-nya kita hilangkan. Jadi nanti kan 2x sama dengan 12, berarti x-nya sama dengan 12 dibagi 2 gitu ya. Didapat x-nya sama dengan 6. Nah, 6 kira-kira adanya di sini. Ini 6. Kemudian setelah itu kita mau mencari koordinat titik y, maka x-nya yang kita hilangkan nih. Jadi y-nya kita dapat 4. Nah, ini kurang lebih 4 di sini. Nah, ini adalah cara yang mudah atau yang memudahkan kita dalam menggambar sebuah garis dari persamaan garis. Nah, kemudian langkah selanjutnya gimana? Tinggal kita tarik garis yang melalui dua titik yang sudah kita buat tadi. Gitu. Jadi kita buat garis dulu ya. Nah, ini adalah garisnya ya. Kita namakan garisnya yaitu garis 2x tambah 3y sama dengan 12. Oke, kemudian kita gambar garis yang kedua nih. Garis yang kedua yaitu x tambah y sama dengan 5. Untuk mencari x maka tinggal kita coret y, x nya didapat sama dengan 5. Kemudian untuk mencari y, x nya yang kita hilangkan, berarti y nya sama dengan 5 gitu ya. Oke, kita buat titiknya 5, berarti ada di sini. Kemudian y sama dengan 5 maka ada di sini. Sama seperti tadi, tinggal kita tarik garis yang melalui dua titik yang sudah kita buat. Oke, ini adalah garis dari x tambah y sama dengan 5. Jadi dibiasakan setelah menggambar garis, kita tulis persamaan garis yang sudah kita gambar tadi apa. Oke, gitu ya. Ini adalah contoh yang pertama untuk menggambar atau mensketsa sebuah garis dari persamaan linear yang diketahui. Nah, kemudian contoh yang kedua gimana? Oke, ini adalah contoh yang kedua. Garisnya juga masih sama, ada dua. Yang pertama itu ada 3x min 5y sama dengan 15, dan yang kedua ada y tambah 2x sama dengan min 4. Nah, cara menggambar garisnya atau mensketsakan garisnya itu juga sama. Langkah pertama kita buat koordinat kartesiusnya dulu. Oke, ini koordinat kartesiusnya. Kemudian kita gambar garis yang
3x min 5y sama dengan 15. Maka untuk mencari yang x, maka yang y kita hilangkan ya. Jadi x nya kita dapat 5 karena 15 dibagi 3 nanti. Oke, x dapat 5. Kemudian untuk mencari yang y, maka x nya yang kita hilangkan. Y nya didapat berapa nih? Min 3 ya. Min 3 kira-kira di sini. Oke, min 3 didapat dari ini ya, yaitu nanti 15 dibagi dengan min 5. Jadi kita dapatkan y nya sama dengan min 3. Oke, kemudian dari dua titik ini tinggal kita tarik garis sama seperti yang tadi. Kurang lebih persamaan garisnya seperti ini, atau gambar garisnya adalah seperti ini. Jangan lupa kita namakan garisnya, yaitu garis 3x min 5y sama dengan 15 gitu. Kemudian kita gambar garis yang kedua nih. Garis kedua yaitu y tambah 2x sama dengan min 4. Nah ini penempatan x dan y nya itu dibalik ya. Jadi jangan terkecoh sama soal-soal yang seperti ini. Kalau mau nyari aman, ini tinggal kita balik aja. X nya kita tulis duluan, kemudian y, kemudian baru hasilnya gitu. Jadi biar aman, lebih aman, kalian tukar dulu aja biar sama seperti contoh-contoh yang sebelumnya kita bahas gitu. Nah sama kayak tadi, untuk mencari x maka y nya tinggal kita coret sehingga 2x sama dengan min 4. Berarti x nya kita dapatkan negatif 2 ya. Negatif 2 kira-kira di sini. Ini negatif 2. Kemudian untuk mencari y maka x nya kita tutup atau kita coret. Jadi y nya didapat sama dengan min 4. Min 4 kira-kira di sini. Oke. Kemudian tinggal kita buat garis yang melalui dua titik tersebut. Nah, ini adalah garisnya yang warna biru. Jangan lupa kita tulis persamaannya ya. Persamaannya adalah garis 2x tambah y sama dengan min 4. Kalau misalkan nulisnya y duluan baru x nggak apa-apa gitu, cuma jangan bingung nantinya. Nah ini adalah gambar atau sketsa garis dari contoh soal yang kedua. Kemudian kita lanjutkan ke contoh soal yang ketiga. Ya, ini adalah contoh soal yang ketiga. Di sini ada yang persamaan linier 2 variabel, ada yang persamaan linier 1 variabel. Nah, cara gambarnya gimana? Sama atau beda? Coba kita cek dulu ya. Kita buat gambar koordinat kartesiusnya terlebih dahulu. Ya, ini adalah koordinat kartesiusnya. Kemudian kita gambar garis yang 2x min 4y sama dengan 8. Oke, untuk mencari x maka y kita coret sehingga didapatkan x nya adalah 4 kurang lebih di sini, min 4. Kemudian untuk mencari y maka x nya kita coret, dapat y nya adalah min 2. Min 2 berarti posisinya ada di bawah. Kira-kira di sini, ini min 2. Kemudian kita buat garisnya. Oke, ini adalah garisnya. Kemudian tinggal kita namakan garis yang warna merah ini adalah garis 2x min 4y sama dengan 8 gitu ya. Nah, untuk menggambar garisnya itu boleh yang panjang, boleh juga yang pendek, cuma disarankan untuk menggambar yang panjang gitu ya. Jadi garisnya nanti kelihatan perpotongannya ada di mana gitu. Nah, kemudian ini garis yang pertama ya. Kemudian kita gambar garis yang kedua. Garis yang kedua ini adalah suatu persamaan linier suatu variabel. X sama dengan min 2. Berarti kita fokus ke sumbu X. Sumbu X kemudian nilainya min 2. Min 2 itu kira-kira ada di sini. Ini adalah min 2 dari sumbu X. Kemudian dari sini tinggal kita tarik garis secara vertikal yang melalui titik min 2. Oke, paham ya?
Jadi kita buat garis yang vertikal yang melalui titik min 2 ini. Jadi ini adalah yang warna biru ini adalah garis X sama dengan min 2 gitu. Nah, kalau misalkan yang Y sekarang gimana? Garis Y sama dengan 3. Caranya sama kayak tadi. Karena ini Y, maka kita lihat sumbu Y. Kemudian koordinat 3 ada di mana? Misalkan ada di sini. Ini adalah koordinat 3. Tinggal kita tarik garis secara horizontal. Jadi kalau X sama dengan sekian, maka tarik garisnya itu secara vertikal. Kalau misalkan Y sama dengan sekian, itu tinggal kita tarik garis secara horizontal. Misalkan ini kita ganti deh, jangan Y sama dengan 3. Misalkan Y sama dengan 1 aja biar nggak besar-besar. Y sama dengan 1. Oke, Y sama dengan 1 berarti kira-kira di sini ini 1. Kemudian kita tarik garis secara horizontal ya. Oke, jadi ini adalah garisnya yang warna hijau. Kita namakan garis ini adalah garis Y sama dengan 1. Nah, ketika kita gambar garis, maka garisnya itu kita perpanjang aja. Kita perpanjang sampai kelihatan potongannya. Kayak yang di gambar ini, titik potong antar garisnya adalah ini yang pertama, ini yang kedua, ini ketiga. Udah cukup. Jadi cara menggambarnya, garisnya itu diperpanjang aja biar kelihatan titik potong antar garisnya. Oke, jelas ya. Nah, ini adalah cara menggambar persamaan garis yang linier gitu. Nah, sekarang di pembahasan berikutnya itu ada penentuan daerah penyelesaian. Oke, ada penentuan dari daerah penyelesaian. Kalau penentuan untuk himpunan penyelesaian ini, maka tandanya itu adalah tanda kurang dari atau tanda pertidaksamaan. Kalau di contoh yang menggambar garis tadi, contoh 1 sampai 3, itu tanda penghubungnya adalah sama dengan. Kalau untuk menentukan himpunan penyelesaian atau daerah penyelesaian, itu kita menggunakan tanda pertidaksamaan. Nah, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh saja ya. Oke, kita lihat contohnya. Jadi pembahasan yang ketiga ini adalah menentukan daerah penyelesaian. Nah, contohnya kita ambil dari contoh yang pertama tadi, jadi kita menggunakan contoh yang sama, cuma bedanya nanti yang tadi persamaan, kemudian yang ini adalah ketidaksamaan. Oke, biar lebih jelasnya kita tampilkan contoh yang tadi. Nah, ini ada contoh yang tadi ya. Nah, ini kita ubah tandanya aja. Ini misalkan menjadi kurang dari sama dengan, yang ini juga kurang dari sama dengan. Nah, bedanya itu aja. Kemudian oh ya, sama ini, sama kita kasih batasan lain, yaitu X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Maksudnya apa? Jadi kalau X lebih dari sama dengan 0, maka X nya dia positif. Kemudian Y nya juga lebih dari sama dengan 0, maka Y nya positif. Sehingga tanda ini, tanda X lebih dari 0 dan Y lebih dari sama dengan 0, itu maksudnya adalah daerah hasilnya itu nanti berada di kuadran 1. Kuadran 1 ini adalah yang ini ya. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, ini adalah kuadran-kuadran yang ada di koordinat kartesius. Jadi karena X-nya positif dan Y-nya positif, maka dia adanya di kuadran 1. Kalau X-nya negatif, Y-nya positif, maka ada di kuadran 2 dan seterusnya. Oke, gitu ya. Kita hapus dulu. Nah, sekarang kan tandanya beda nih. Apakah gambarnya masih sama? Cara menggambarnya sama seperti tadi. Cara menggambar garisnya itu sama.
Yang membedakan adalah kalau pertidaksamaan itu ada daerah penyelesaiannya. Nah, sekarang bagaimana kita menentukan daerah penyelesaiannya? Oke, jadi gini. Untuk menentukan daerah penyelesaian itu ada beberapa cara. Tapi cara yang paling enak menurut saya itu adalah menggunakan uji titik. Kita menggunakan uji titik. Maksudnya gimana uji titik? Jadi gini, kita fokus ke persamaan garis yang warna merah atau pertidaksamaan garis yang warna merah. Persamaannya adalah atau pertidaksamaannya adalah 2x ditambah 3y kurang dari sama dengan 1. Ini kurang dari ya. Kurang dari sama dengan 1. Kemudian yang ini juga kurang dari x tambah y kurang dari sama dengan 5. Oh, ini bukan 1 ya, tapi 12, sorry. Ini 12 gitu. Nah, uji titik ini kita buat yang ada x sama yang ada y-nya itu kita ganti menjadi 0. 0 kurang dari sama dengan 12. Benar nggak sih 0 itu kurang dari sama dengan 12? Pernyataan ini benar ya? Benar, berarti 0 itu kurang dari 12. Nah, sehingga daerah dari pertidaksamaan garis yang warna merah itu kemana daerahnya? Itu menuju titik 0. Titik 0 kan ada di pusat ya, di pusat pusat koordinat kartesius. Maka garisnya adalah seperti ini. Dia menuju titik yang kita uji. Karena kita titiknya menggunakan 0,0, maka ketika pernyataannya bernilai benar, maka daerahnya itu menuju ke titik yang kita uji gitu. Sebenarnya boleh kita menguji titiknya itu dengan titik lain, tapi lebih gampang itu kita menggunakan titik 0,0. Nah, karena benar pernyataannya, maka arsirannya itu menuju ke sini, ke titik 0. Kalau misalkan salah, contoh misalkan ini 0 tandanya lebih dari sama dengan 12, maka daerahnya nanti atau arsirannya itu malah menjauhi titik 0 gitu. Karena titik 0 ada di bawah, karena misalkan salah, maka daerahnya menjadi menjauhi titik 0. Oke, seperti itu ya. Kemudian kita tentukan daerah yang persamaan garis warna biru, yang x tambah y sama dengan kurang dari sama dengan 5. Caranya adalah kita ganti yang ada x sama y nya itu menjadi 0. Jadi 0 kurang dari sama dengan 5. Benar atau salah? 0 itu kurang dari 5. Benar ya? Berarti kalau benar, arsiran garis yang berwarna biru itu juga menuju titik 0 atau menuju ke bawah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi daerah penyelesaiannya atau himpunan penyelesaiannya adalah arsiran yang kena dua-duanya. Daerah arsiran atau daerah yang terkena arsiran oleh dua garis tersebut. Berarti daerah yang terkena arsiran dua-duanya adalah yang ini nih. Oke, yang kita warnai. Nah, ini adalah daerah penyelesaiannya. Misalkan, Pak, kenapa nggak sampai bawah? Karena tadi sudah dibatasi oleh X lebih dari 0 dan Y lebih dari 0. Berarti daerah penyelesaiannya itu hanya berada di kuadran pertama. Nah, ini. Jadi kuadran pertama itu ada di sini. Sehingga himpunan penyelesaiannya hanya ada di sini. Ini adalah daerah hasilnya atau himpunan penyelesaiannya. Oke, ini adalah contoh menentukan daerah penyelesaian dari soal yang pertama tadi. Sekarang bagaimana ke contoh yang kedua?
Oke, ini kita tampilkan dulu contoh yang kedua ya. Oke, ini adalah contoh yang kedua tadi. Di contoh yang kedua misalkan ini kurang dari, tandanya kurang dari sama dengan, dan yang sebelahnya adalah lebih dari sama dengan. Kemudian ini ya udah cukup. Nah, kemudian kita ganti dulu nih tanda yang di bawahnya. Ini kurang dari, dan yang satunya adalah lebih dari min 4. Oke, kita buat daerahnya ya dengan menggunakan uji titik. Oke, kita melakukan uji titik sama seperti tadi. Uji titik yang kita gunakan, kita masih menggunakan titik 0,0 ya, karena yang paling gampang adalah titik 0,0, kecuali garisnya itu melalui titik 0,0, sehingga kita nggak bisa menggunakan uji titik dengan titik 0,0. Nah, ini dibatasi juga ya, y-nya kurang dari sama dengan 0. Jadi x-nya nggak dibatasi, tapi y-nya yang kita batasi. Nah, kemudian langkah pertamanya kita fokus ke garis yang warna merah. Yang warna merah tadi ketidaksamaannya adalah 3x dikurangi 5y kurang dari 15. Berarti tinggal kita ganti 0 ya ini ya. 0 kurang dari 15. Benar atau salah? Benar ya. 0 kurang dari 15. Karena benar, maka yang warna merah, garis yang warna merah, arsirannya itu menuju titik 0. Titik 0 kan posisinya ada di atas, maka dia menuju ke atas gitu. Kemudian kita coba yang garis warna biru nih. Garis warna biru itu tadi adalah 2x ditambah y lebih dari min 4. Kita buat 0 juga yang sebelah kiri. 0 lebih dari min 4. Benar atau salah? Benar ya. Pernyataan ini juga benar, sehingga arsiran yang garis warna biru ini juga menuju titik 0. Titik 0-nya ada di sini, maka arsirannya menuju titik 0. Gitu. Nah, kemudian di sini dibatasi nih. Y-nya kurang dari 0. Berarti y-nya negatif. Sehingga daerah hasilnya atau himpunan penyelesaiannya itu hanya berada di bawah sumbu X, sehingga daerah penyelesaiannya hanya yang ini. Nah, gini. Ini adalah himpunan penyelesaiannya, karena dibatasi y-nya itu nggak boleh positif. Kalau sampai atas, misalkan sampai atas ini udah melanggar aturan yang ini nih. Karena kalau yang atas itu kan y-nya positif keadaannya, gitu ya. Oke, jadi himpunan penyelesaiannya hanya yang warna hijau ini, P-nya. Gitu, untuk menentukan himpunan penyelesaian dari soal yang kedua. Nah, kemudian selanjutnya atau contoh yang terakhir adalah himpunan penyelesaian dari contoh yang ketiga tadi. Oke, kita ke contoh yang terakhir. Kita tampilkan dulu soal atau contoh soal yang ketiga tadi. Oke, ini adalah contoh yang ketiga ya. Misalkan ini ditambahkan batasan x kurang dari 0 dan y juga kurang dari 0. Nah, kemudian tandanya itu misalkan ini lebih dari sama dengan, ini ganti deh, ini kurang dari sama dengan 8, ini lebih dari sama dengan min 2, dan ini kurang dari sama dengan 1. Berarti tanda yang ada di garisnya juga berubah ya. Ini adalah kurang dari sama dengan 8, kemudian ini lebih dari min 2,
satu lagi kurang dari sama dengan 1. Oke, seperti biasa kita disuruh menentukan himpunan penyelesaiannya atau daerah penyelesaiannya. Maka kita menggunakan uji titik 0,0. Oke, yang pertama yang warna merah dulu deh. Garisnya itu adalah 2x min 4 y sama kurang dari sama dengan 8. Kita ganti 0 kurang dari 8. Benar ya? Di persamaan garis yang warna merah itu arsirannya nanti ke atas posisinya. Nah, ke atas semua gitu. Kemudian garis yang kedua yaitu x lebih dari min 2. Nah, ini kita ganti 0 juga sama. Jadi 0 benar nggak lebih dari min 2? Benar juga ya. Berarti kalau benar, garis yang x sama dengan x lebih dari sama dengan min 2, dia arsirannya juga menuju ke titik 0. Nah, kurang lebih seperti ini. Kemudian tinggal kita uji yang garis ketiga. Garis ketiga itu adalah y kurang dari sama dengan 1. Kita ganti 0, berarti 0 kurang dari 1. Benar ya? Ini juga benar nih. Kalau benar, maka garis yang warna hijau arsirannya itu juga menuju ke titik 0. Nah, ini dia menuju ke bawah karena posisi titik 0-nya ada di bawahnya. Nah, kemudian himpunan penyelesaiannya yang mana? Himpunan penyelesaiannya adalah yang ketemu tiga-tiganya. Arsirannya yang ketemu tiga-tiganya. Nah, yang ketemu tiga-tiganya ini nih ya. Oke, berarti nah, ini yang ketemu tiga-tiganya nih. Nah, kenapa hanya sampai bawah saja? Kenapa nggak sampai atas yang ini nih? Kenapa nggak sampai atas seperti ini? Karena dibatasi oleh x kurang dari 0 dan y kurang dari 0. Jadi x-nya itu harus negatif. Oh, berarti x-nya negatif. X-nya negatif ya, berarti salah nih. Ini kita hapus dulu. Karena x-nya negatif berarti ada di kiri dari sumbu y ya. Berarti hanya ini aja nih. Kotak kecil yang ini. Kenapa enggak yang sebelah sini juga? Karena di sini x-nya itu udah positif. Oke, karena kan batasannya adalah x-nya harus negatif dan y-nya juga negatif. Kenapa enggak yang ini nih? Karena y-nya itu harus negatif. Kalau y negatif itu berarti posisinya ada di bawah sumbu x. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya yang di kotak ini nih, kecil ini gitu. Nah, jadi ini adalah himpunan penyelesaian dari ketidaksamaan yang ada di nomor 3. Oke, sekian video part pertama untuk materi program linear. Semoga bermanfaat. Terima kasih.